Baiklah sobat semuanya, tentunya saat ini kita memasuki masa-masa progres penetapan nomor induk P3K dan juga Pertek BKN untuk P3K Guru. Dan di sini kita mengetahui bahwasannya terdapat beberapa alur dan juga tahapan untuk progres penetapan nomor induk P3K. Nah, pada prosesnya di sini nanti akan ada proses usul masuk, kemudian proses verifikasi, kemudian BTS, TMS dan juga ACC. Yang nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan Pertek BKN dan juga nomor induk P3K sebagai dasar untuk nanti perjanjian kerja dan juga SK P3K kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira terkait tentang SK P3K Guru mengenai percepatan penetapan Pertek BKN dan juga nomor induk P3K. Nah, tentunya kita harus memenuhi syarat tertentu agar SK P3K Guru kita ini bisa terbit lebih cepat. Tentunya melalui percepatan penetapan Pertek BKN dan juga nomor induk P3K. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini adalah kita kutip dari cuitan Twitter dari Bapak Ridwan ya, bahwa sini disampaikan bahwa untuk Kanrek Surabaya, untuk Kanrek 2 tentunya kabar gembira bagi teman-teman yang berada di daerah sana, yaitu disampaikan bahwa untuk sehari rata-rata kami bisa menyelesaikan 1000-an Pertek P3K Guru. So jika nanti bebannya itu hanya 25 ribuan, maka nanti insya Allah akan selesai ya dalam waktu 25 harian. Nah, tentunya di sini asal semua lengkap, kemudian asal semua ini adalah tidak ada yang BTS, kemudian asal dukungan doamu menyertai kami. Asal kalian janji fokus memperbaiki mutu pendidikan, teman-teman. Jadi disampaikan bahwasanya kalau misalkan kita cek ya, untuk progres penetapan nomor induk P3K memang di Jawa Timur ini adalah progresnya ini saya rasa yang paling cepat ya. Semoga di daerah teman-teman yang lain, Kanrek lain yang ke-13 yang lain nanti juga akan bisa menerapkan hal yang serupa. Jadi ada percepatan untuk Pertek BKN ini segera bisa diselesaikan dan nanti akan penentu nanti cepat lambatnya SK P3K Guru kita. Dipastikan di sini kita memberikan datanya itu yang lengkap ya, supaya nanti tidak ada yang BTS. Dan kalau misalkan di sini kita melihat secara live, secara langsung pada akun Instagram dari BKN Kanrek Surabaya, ini adalah untuk per 23 Mei 2023. Kalau misalkan kita melihat per daerah ini sudah mulai ada pergerakan ya. Yang mana di sini tertanggal 23 ini adalah sudah 5% untuk progresnya. Nah, untuk di tanggal 25 ini yaitu 2 hari setelah publish yang pertama, ini progresnya sudah meningkat dari yang awalnya ini adalah sudah 5%. Kalau misalkan kita cek di update data 8 jam yang lalu pada hari ini tanggal 25, ini adalah per tanggal 25 Mei tahun 2023. Di sini untuk progresnya ini sudah 9%, teman-teman. Tentunya dengan demikian nanti akan segera bisa diselesaikan untuk Pertek BKN dan juga nomor induk P3K-nya. Silakan teman-teman bisa cek di daerah masing-masing untuk progres penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah daerah kita ini sudah diusulkan ataukah belum. Dan tentunya di sini nanti kalau misalkan semua data ini sudah lengkap ya, misalkan di sini di salah satu daerah inilah usul masuknya ada sekian 186 misalkan, kemudian yang masih dalam proses verifikasi ini adalah tinggal 3. Sementara yang 183 ini adalah sudah selesai, teman-teman, sudah ACC. Berarti kalau sudah ACC ini nanti akan segera dikeluarkan ya untuk Pertek BKN dan juga nomor induk P3K-nya. Tentunya kalau misalkan nanti jumlah antara usul masuk dengan yang ACC ini adalah sudah sama, sudah sesuai, maka sinyal kuat untuk SK P3K Guru nanti nggak akan lama lagi akan segera bisa diserahkan ya, teman-teman. Silahkan teman-teman bisa cek di daerahnya masing-masing, di Kanreknya, apakah di sini untuk progres usul masuknya ini sudah berapa, kemudian juga yang masih dalam proses verifikasi berapa, kemudian apakah ada yang BTS, kemudian apakah ada yang TMS, kemudian yang ACC jumlahnya sudah berapa. Mungkin teman-teman di sini belum tahu terkait tentang BTS itu kira-kira apa? Apakah di sini ada kaitannya dengan artis Korea ataukah penyanyi dari Korea?
Nah, di sini terkait tentang untuk yaitu kode-kode ya. Ini adalah instansi, jadi inilah instansi kita ya. Instansi kita ini yang mengusulkan NIP3K melalui SIASN, kemudian nanti akan terbaca dalam progres usul masuk ya. Diterima dari BKN Kanrek, kemudian berikutnya setelah usul masuk sudah selesai, nanti akan dilakukan proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini nanti akan menghasilkan 3 hasil. Yang pertama ini adalah apakah ada yang BTS, yang kedua apakah ada yang TMS, kemudian yang ketiga ini kalau misalkan semua dari yang BTS dan juga dari yang TMS ini sudah dibenahi semuanya, maka nanti di sini akan ACC ya. Kalau misalkan sudah ACC berarti di sini adalah dokumen usulan ini sudah memenuhi syarat, maka nggak lama lagi nanti akan segera bisa diberikan ya. Kemudian untuk BTS itu adalah diartikan dokumen usulan ini dalam proses perbaikan, yang di sini adalah dokumennya itu dikembalikan ke instansi untuk dilakukan perbaikan. Setelah itu nanti diupload lagi, berikutnya nanti akan diverifikasi kembali. Kemudian berikutnya dari hasil perbaikan ini akan masuk ke dalam yaitu yang ditentukan sebagai ACC ya. Setelah itu nanti akan segera dicetak untuk praktek BKN dalam bentuk SK teman-teman. Dan terkait tentang progresnya ini kira-kira adalah yang seperti ini ya. Jadi dari PPK instansi atau KL ini adalah melakukan pemberkasan dari yang kita lakukan ketika melakukan pengisian DRH dan juga upload pemberkasan di SSCASN. Itu yang memverifikasi ini adalah dari Pemda kita teman. Nah, selanjutnya akan diupload, ini adalah akan diterima oleh petugas ADM pengadaan BKN. Berikutnya di sini nanti dari petugas verifikasi, yaitu dalam progres verifikasi yang tadi, maka di sini nanti akan dilakukan yaitu verifikasi usul penetapan NIP3K dan juga kesesuaian antara data pada dokumen dengan data pada SIASN. Kemudian berikutnya melakukan verifikasi kesesuaian ijazah dengan jabatan yang dilamar. Berikutnya di sini dari petugas verifikasi pengadaan BKN ini nanti dari hasil verifikasi nanti akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, yaitu kelompok berkas mana yang memenuhi syarat atau MS, kemudian ini adalah bahan yang tidak lengkap atau BTL atau BTS tadi, kemudian yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Berikutnya dari hasil verifikasi nanti akan dikelompokkan mana saja yang berkas MS, kemudian berkas yang BTL dan juga berkas yang TMS. Nah, selanjutnya bagi yang berkas sudah MS memenuhi syarat atau ACC, maka berikutnya nanti akan diteruskan ya kepada petugas berikutnya, kemudian nanti akan disampaikan ke pejabat spesimen, kemudian nanti di sini akan diarsipkan, kemudian nanti akan diserahkan kepada Pemda, kemudian berikutnya nanti sebagai dasar untuk pencetakan yaitu SK P3K berikutnya. Kemudian kalau misalkan BTL di sini nanti akan dikembalikan ke instansi untuk diminta kelengkapan datanya. Kalau misalkan sudah lengkap nanti akan diproses untuk diberikan praktek BKN-nya. Kalau misalkan berkasnya TMS tidak memenuhi syarat, ini adalah tentunya nanti nggak bisa untuk dilanjutkan ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga daerah yang lain ini juga bisa segera menyusul sehingga SK P3K kita ini bisa segera diterima.